Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Sanisha Putra Channel. Oke, di video kali ini aku akan membahas kembali ya Bapak Ibu sebuah topik baru yang masih berkenaan dengan tutorial administrasi guru. Nah, kali ini aku akan membahas mengenai PDM, yaitu pemutakhiran data mandiri ASN yang baru-baru ini sedang hangat diperbincangkan di kalangan ASN. Nah, sebenarnya di sini kita akan membahas pertama sekali apa itu sebenarnya yang dimaksud dengan PDM. Nah, secara singkatan PDM itu adalah pemutakhiran data mandiri. Jadi biar lebih lengkap kita langsung aja ke menunya. Ya, kita seperti biasa kita buka Google ya Bapak Ibu ya. Kita buka Google, kemudian kita ketikkan PDM garis hubung asn.bkn.go.id. Kemudian kita enter. Oke, seperti ini dia tampilannya. Nah, sebelum ke sana, sebelumnya bulan-bulan sebelumnya kita telah mengaktifasi akun MySAPK kita, di mana di sana kita misalnya lupa password. Waktu itu ya kita lupa password, kemudian kita mereset, dan kemudian setelah itu kita dikirimi token ke alamat email kita sendiri, sehingga kita mendapatkan password baru dan bisa dipergunakan untuk login di aplikasi MySAPK, baik itu SAPK webnya atau websitenya maupun yang teman-teman download aplikasinya di Android handphone teman-teman. Nah, di video kali ini setelah kita aktivasi, nah kita melakukan yang namanya pemutakhiran data mandiri. Nah, bagi teman-teman ataupun Bapak Ibu yang masih bingung apa itu pemutakhiran data mandiri, langsung saja kita ke menu FAQ ataupun question. Nah, di sini pertanyaannya semua sudah dirangkum oleh pihak MySAPK BKN-nya sendiri dari websitenya teman-teman ya. Nah, di sini sudah dikatakan, kita baca satu persatu. Apa itu pemutakhiran data mandiri? Pemutakhiran data mandiri adalah proses peremajaan dan pembaharuan data secara mandiri. Jadi maksudnya ini bagaimana? Jadi pemutakhiran data mandiri ini adalah, jadi setiap PNS itu ataupun setiap ASN, baik itu PNS atau P3K, wajib untuk melengkapi data-datanya secara online dan secara mandiri. Artinya langsung dilakukan oleh PNS yang bersangkutan. Nah, melalui aplikasi MySAPK-nya sendiri. Nah, jadi teman-teman sudah ingat ya bahwa pemutakhiran atau PDM ASN atau pemutakhiran data mandiri ASN tadi itu adalah kita disuruh, sebenarnya bukan disuruh, maksudnya kita memperbaiki atau melengkapi maupun memperbaharui data-data kita sebelumnya supaya lebih lengkap, akurat, dan terpadu serta baik. Nah, kemudian siapa aja sih yang mengikuti PDM? Yang mengikuti PDM itu adalah bisa ASN, yaitu PNS dan P3K, dan juga PPT non-ASN. Nah, kemudian supaya tidak berlama-lama lagi, supaya teman-teman tahu, sebenarnya PDM ini atau pemutakhiran data mandiri ini di setiap ASN itu ada jadwalnya masing-masing, tergantung regional teman-teman sendiri. Nah, kebetulan saya berada di Regional 6, tepatnya di instansi pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Nah, jadi di waktu kita melakukan data mandiri, supaya teman-teman lebih paham, jadi kita langsung aja login. Saya kembali ke home, kemudian saya klik MySAPK Web. Nah, di sini saya ketik NIP saya teman-teman ya. Oke. Oke, saya enter. Nah, teman-teman, ini saya sudah berhasil login dan di sini sudah ada pemberitahuan periode pemutakhiran data mandiri atau
di sini kita diberikan waktu untuk melengkapi data-data kita atau pemutakhiran data mandiri kita dari tanggal 15 Agustus sampai 14 September 2021. Nah, teman-teman, untuk tanggal ini tidak semuanya sama. Ini tergantung dengan instansi dan kantor regional kepegawaian teman-teman sendiri. Kebetulan saya Kandrek 6. Nanti teman-teman silahkan download aja di websitenya, ada buku panduan atau jadwal untuk melakukan PDM. Nanti saya akan kasih tahu. Nah, di sini nanti teman-teman login akan ada informasi seperti ini, akan diadakan PDM sekitar tanggal sekian. Jadi di sini waktu saya tinggal 29 hari lagi. Nah, kemudian di bawahnya ini adalah pemutakhiran data mandiri. Nah, di bagian ini tadi teman-teman maksudnya. Jadi intinya kita itu mengisi data lah intinya ya, mengisi data. Itulah maksudnya pemutakhiran data tadi, mengisi data sekaligus memperbaharui data-data kita. Contohnya misalnya Bapak Ibu misalnya pangkatnya sudah berubah, atau misalnya pangkatnya sudah naik ke jenjang yang lebih tinggi ya gitu kan, otomatis kan datanya harus di-upgrade atau diperbaharui dari data-data yang lama sebelumnya. Nah, di sini pemutakhiran data mandiri ini sebelum Bapak Ibu lakukan, yang pertama sekali Bapak Ibu cek dulu profil Bapak Ibu. Cara ngeceknya di sini, lihat profil Anda. Lihat profil Anda. Nah, di sini Bapak Ibu nanti kan kira-kira di profil saya ini ada data utama, golongan, jabatan, posisi, sampai dengan keluarga. Nah, sini Bapak Ibu langsung cek kira-kira masih ada kira-kira yang salah atau ada kira-kira yang sudah berubah. Contohnya saja misalnya golongan atau misalnya jabatan, misalnya yang paling sering itu biasanya adalah alamat ya. Misalnya Bapak Ibu, misalnya alamat yang ini misalnya sudah tidak digunakan. Nah, nanti itu bisa diperbaiki di bagian pemutakhiran data mandiri tadi. Nah, kemudian untuk foto profil ini Bapak Ibu juga bisa rubah. Itu langsung saja klik di ubah profil. Nah, di sini langsung klik nanti siapkan aja fotonya. Kemudian ini tadi kontak pribadi, ini bisa Bapak Ibu ubah juga. Oke. Semua yang ada di sini bisa Bapak Ibu ubah. Sesuaikan aja, siapkan aja nomor tas pen, BPJS, NPWP Bapak Ibu. Nanti setelah selesai klik simpan. Nah, kita kembali ke pemutakhiran data mandiri. Nah, saya ke dashboard dulu. Nah, tadi kita sampai sini untuk melakukan pemutakhiran data mandiri ya Bapak Ibu. Untuk mengisi data-datanya. Jadi pemutakhiran data mandiri, saya ulangi lagi, itu adalah kita melakukan memasukkan atau melengkapi data ataupun memperbarui data secara online. Nah, caranya untuk pemutahiran data mandiri, silakan Bapak Ibu klik lengkapi data mandiri. Nah, di sini ada progres Anda. Jadi ini ada 0 sampai 12. Jadi maksudnya di sini ada 12 bagian yang harus Bapak Ibu selesaikan. Jadi nanti kalau 12-nya itu sudah selesai, nanti ini akan full ataupun berwarna sampai dengan 12 bagian atau selesai. Nah, kita langsung aja melakukan pemutakhiran data mandiri. Silahkan Bapak Ibu klik lengkapi data mandiri, diklik. Oke. Nah, seperti inilah tampilan pemutakhiran data mandiri. Nah, sebelum Bapak Ibu melakukan pemutakhiran data mandiri, silahkan di sini dipilih unit verifikasinya. Misalnya karena saya berada di lingkungan Provinsi Sumatera Utara, saya tepatnya seorang guru, jadi saya berada di cabang dinas pendidikan Sidempuan. Silakan Bapak Ibu cari. Nah, ini dia. Nah, kalau misalnya sudah selesai, silakan klik simpan. Kemudian Bapak Ibu silahkan, ini bisa Bapak Ibu edit riwayat ubah profil, pangkat, golongan, pendidikan, jabatan, hingga sampai dengan CTLN. Nah, jadi ini ada 12 bagian seperti yang berada tadi di bagian progres 1, 2, 3, 4 sampai ke bawah itu ada 12 bagian. Jadi apabila 12 bagian ini sudah selesai, nah nanti di bagian progres Anda itu akan 12 atau dengan selesai. Nah, kemudian untuk dokumen-dokumen di sini kan pasti nanti ketika kita melengkapi ada beberapa berkas atau data yang harus di-scan Bapak Ibu untuk di-upload. Nah, datanya itu apa aja atau dokumennya itu apa aja. Nah, di sini langsung kita sebutkan satu persatu. Untuk dokumen yang harus Bapak Ibu persiapkan, yang pertama itu adalah
data personal. Nah, yang harus diunggah itu adalah KTP. Silakan Bapak Ibu scan KTP. Kemudian riwayat jabatan. Nah, di bagian riwayat jabatan, sorry ya. Nah, di bagian riwayat jabatan Bapak Ibu silakan scan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan. Kemudian di riwayat pendidikan, silakan Bapak Ibu scan ijazah. Bisa ya. Jadi di sini ijazahnya bisa langsung SD, SMP hingga dengan universitas atau disesuaikan dengan tingkat pendidikan Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya untuk riwayat diklat, misalnya Bapak Ibu ada mengikuti pelatihan atau diklat, silakan Bapak Ibu scan sertifikat pendidikannya. Kemudian selanjutnya riwayat kursus, misalnya Bapak Ibu mengikuti semacam kursus ataupun seminar yang berkaitan dengan kompetensi Bapak Ibu, silahkan juga diunggah atau di-scan terlebih dahulu sertifikatnya. Kemudian SKP yaitu 2 tahun terakhir, silahkan Bapak Ibu scan SKP-nya yang 2 tahun terakhir. Kemudian untuk penghargaan, jika memiliki penghargaan, biasanya ada semacam sertifikat atau surat penghargaannya, silahkan di-scan. Kemudian riwayat pangkat dan golongan, ini adalah silahkan di-scan surat keputusan atau SK Kenpangnya ya Bapak Ibu ya, atau kenaikan pangkatnya. Kemudian riwayat keluarga, yang di-scan itu adalah kartu keluarga, atau misalnya kalau sudah menikah silahkan di-scan buku nikahnya. Kemudian riwayat peninjauan masa kerja. Nah, ini yang harus diunggah adalah surat keputusan peninjauan masa kerja, kemudian pindah instansi. Yang jika teman-teman misalnya mengadakan mutasi atau pindah dari instansi yang lama dan sekarang pindah ke instansi yang baru, silahkan Bapak Ibu atau teman-teman scan surat keputusan pindah instansi. Kemudian riwayat cuti di luar tanggungan negara, yang harus diunggah yaitu surat keputusan penetapan CTLN. Kemudian riwayat CPNS PNS itu silahkan teman-teman scan SK CPNS dan PNS-nya untuk diunggah di bagian riwayat CPNS PNS. Kemudian organisasi, silahkan teman-teman yang memiliki organisasi yang sesuai dengan kompetensi atau pekerjaan teman-teman, Bapak Ibu sekalian, silahkan misalnya gabung di, misalnya saya seorang guru, misalnya saya bergabung di organisasi pendidikan atau komunitas guru. Nah, di sana saya bisa melampirkan atau men-scan sertifikat organisasinya. Nah, jadi silakan teman-teman tadi yang sudah saya sebutkan tadi, silakan Bapak Ibu atau teman-teman scan terlebih dahulu berkasnya sebelum melakukan pemutakhiran data mandiri. Apabila sudah di-scan, Bapak Ibu langsung saja login, kemudian klik lengkapi data mandiri, dan Bapak Ibu bisa langsung menyelesaikan 12 bagian dari proses pemutakhiran data mandiri atau PDM ASN. Silahkan Bapak Ibu, jika masih ada pertanyaan, silahkan di komen atau diberikan komentarnya di kolom komentar, ataupun bisa langsung hubungi media sosial saya. Nah, mungkin sampai sini dulu. Untuk video berikutnya, di sana saya akan membuat tutorial bagaimana cara mengisi pemutakhiran data mandiri untuk video saya berikutnya. Oke, ditunggu saya Bapak Ibu. Jangan lupa untuk terus dukung channel saya dengan cara subscribe, like, share ke teman-teman saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.